Jika ada pertanyaan, sediaan apa yang akan kita pilih jika partikel padat tidak larut di dalam pelarutnya atau pelarutnya tidak cukup untuk melarutkan partikel padatnya? Maka jawabannya adalah sediaan suspensi. Menurut Pharmacopoeia edisi 4, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase cair. Sediaan suspensi ini ada yang dapat langsung digunakan atau suspensi jadi, dan ada pula suspensi yang harus ditambahkan atau dikonstitusikan dulu dengan pembawanya sebelum digunakan, yang kita kenal dengan suspensi rekonstitusi. Pemilihan suspensi rekonstitusi umumnya adalah digunakan pada saat bahan-bahan seperti antibiotik yang tidak stabil bila dalam bentuk cairan dan untuk waktu penyimpanan yang lama. Selain dari bahan obat antibiotik, produk serbuk kering untuk suspensi oral ini dibuat oleh pabrik farmasi dengan komponen lain, yaitu seperti zat pensuspensi, pewarna, pemanis, dan pengaroma, sehingga sediaan ini akan diserahkan kepada pasien. Peracikan obat tinggal menambahkan sejumlah air pembawa dan mengocok campuran sampai homogen. Jangan lupa pada etiket yang dia menyatakan suspensi kering atau dry suspensi atau suspensi rekonstitusi harus tertera volume campuran pembawa yang diperlukan. Yang kedua adalah sebelum digunakan, dilarutkan atau disuspensikan dahulu dalam cairan pembawa. Berdasarkan pemakaiannya, sediaan suspensi terdiri dari yang pertama adalah suspensi oral, biasanya berupa bentuk suspensi jadi atau suspensi rekonstitusi. Yang kedua adalah sediaan suspensi topikal, sediaan cair yang mengandung partikel yang terdispersi di dalam pembawa cair dan ditujukan untuk penggunaan topikal atau pada kulit. Suspensi ini diberi etiket losio, atau losio ini dapat pula berbentuk larutan atau emulsi. Dalam formula sering ditambahkan etanol 90% untuk mempercepat proses pengeringan dan memberikan efek pendinginan. Selain itu, suspensi jenis ini juga ditambahkan gliserol untuk menjaga kelembaban kulit. Karakteristik losio harus mudah menyebar pada kulit pada waktu pemakaian, tetapi mudah mengalir dan harus cepat kering untuk membentuk lapisan pelindung. Contoh yang paling terkenal untuk sediaan topikal suspensi ini adalah Calamine losio. Yang ketiga adalah suspensi tetes telinga, sediaan cair yang mengandung partikel halus dan ditujukan untuk diteteskan ke dalam telinga. Dalam Pharmacopoeia Indonesia edisi ketiga, bahan pensuspensi yang sering digunakan untuk suspensi tetes telinga diantaranya adalah sorbitan dan polisorbat. Yang keempat adalah suspensi optalmik, sediaan cair steril yang mengandung partikel dan terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Obat dengan suspensi ini harus dalam bentuk partikel yang halus dan termikronisasi, karena bila tidak dapat menyebabkan iritasi atau goresan pada kornea mata. Yang kelima adalah suspensi untuk injeksi, sediaan berupa suspensi serbuk di dalam medium cair yang sesuai, tetapi tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal, karena dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan pena. Yang keenam adalah suspensi injeksi terkonstitusi, merupakan sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk cairan dan memenuhi semua prasyarat untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Hal yang paling mendasar di dalam pembuatan suspensi adalah bagaimana caranya agar memperlambat penimbunan partikel padat yang tidak larut, dikarenakan partikel padat tersebut lambat laun karena adanya gaya gravitasi akan turun ke permukaan dan berkumpul di permukaan. Yang kedua adalah tetap menjaga agar sediaannya tetap homogen. Maka dari itu, ada 4 faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Di antaranya adalah pertama, ukuran partikel,
Yang kedua adalah kekentalan atau viskositas. Yang ketiga adalah jumlah partikel. Dan yang keempat adalah sifat atau muatan partikel. Kita bahas yang pertama adalah ukuran partikel. Untuk memperlambat gerakan partikel yang tidak larut, teknik yang dapat kita lakukan adalah memperkecil ukuran partikel karena ukuran partikel erat hubungannya dengan luas permukaan dan daya tekan ke atas dari cairan suspensi. Nah, semakin kecil ukuran partikel, maka akan semakin besar luas permukaannya sehingga daya tekan ke atas cairan akan semakin besar. Hal ini menyebabkan gerak partikel untuk mengendap akan menjadi lambat atau memperkecil kecepatan aliran. Nah, ukuran partikel ini dapat diperkecil dengan menggunakan penggerusan di mortir, colloid mill, mixer, atau homogenizer. Yang kedua adalah kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan juga mempengaruhi kecepatan aliran dari cairan tersebut. Semakin kental suatu cairan atau suspensi, maka kecepatan alirannya akan semakin turun. Dan proses pembentukan endapan pun akan semakin melambat. Nah, menurut Farmakopeia Indonesia edisi ketiga, suspensi itu dapat mengandung zat tambahan yang dikategorikan ke dalam zat pensuspensi yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekentalan pada suatu sediaan. Namun perlu diperhatikan bahwa kekentalan suspensi itu tidak boleh terlalu tinggi karena dapat menyebabkan nanti pada saat pengocokan kembali akan sulit dispersi secara merata pada saat pengocokan kembali dan sulit pada saat penuangan pada sendok takar. Hubungan antara kekentalan suspensi dengan kecepatan alir ini dapat kita lihat secara lebih rinci pada suatu persamaan matematika menurut hukum Stokes. Dalam persamaannya kita bisa lihat bahwa kecepatan aliran itu berbanding terbalik dengan viskositas cairan. Semakin besar viskositas cairan, maka kecepatan alirannya akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, pada saat viskositas cairannya semakin kecil, maka kecepatan alirnya akan semakin besar. Yang ketiga adalah jumlah partikel atau konsentrasi atau dosis. Jika sediaan suspensi dikemas di dalam botol di mana mengandung partikel yang tidak larutnya jumlahnya besar, maka partikel tersebut akan sulit bergerak sehingga sering terjadi benturan antar partikel dan akhirnya akan mengakibatkan terjadinya endapan. Nah, semakin besar konsentrasi partikel, suspensi akan semakin cepat untuk mengendap. Nah, sayangnya faktor ini tidak bisa kita rubah karena faktor ini merupakan suatu ketentuan yang bersifat hubungannya dengan dosis dan efek obat yang diinginkan oleh dokter. Yang keempat adalah sifat atau muatan partikel. Ada saatnya bahwa suspensi mengandung berbagai macam campuran bahan dengan sifat yang berbeda-beda. Nah, maka kemungkinan akan terjadi interaksi antara bahan tersebut sehingga menghasilkan suatu reaksi di mana bahan yang suka larut atau terbentuk endapan dalam cairan tersebut. Karena sifat muatan tersebut merupakan sifat alami yang berasal dari zatnya, sehingga kita tidak bisa mengubah atau mempengaruhinya. Berbeda dengan dua sifat di awal, yaitu adalah ukuran partikel dan penambahan viskositas dengan menggunakan zat pengsuspensi. Keempat, faktor stabilitas yang telah tadi kita pelajari itu harus menjadi faktor penentu dalam proses pembuatan suspensi, sehingga dihasilkan suatu suspensi yang dapat lambat mengendap, tetapi pada saat terjadi pengendapan akan mudah terdistribusi lagi secara merata dengan pengocokan yang ringan. Perlu diperhatikan dalam ukuran partikel yang terlalu kecil atau halus itu akan cenderung membuat partikel suspensi membentuk padatan atau cake yang sangat kompak pada waktu tertentu. Nah, biasanya nanti dia akan membentuk suatu agregat yang selanjutnya akan membentuk compact cake. Nah, kondisi ini kita sebut dengan peristiwa caking. Selanjutnya kita akan pelajari terkait dengan bahan pensuspensi atau suspending agent. Tadi kita sudah pelajari bahwa bahan pensuspensi dimaksudkan agar suspensi menjadi stabil.
Bahan pensuspensi memiliki sifat yang dapat mempertinggi viskositas atau kekentalan cairan. Pembagian kelompok untuk bahan pensuspensi kita bagi menjadi dua kategori pembagian besar terlebih dahulu, yaitu bahan pensuspensi yang berasal dari alam dan bahan pensuspensi yang berasal dari sintesis. Bahan pensuspensi yang berasal dari alam diantaranya ada golongan gom dan golongan bukan gom. Golongan gom kebanyakan bahan-bahan pensuspensi merupakan golongan yang memiliki sifat hidrokoloid, yaitu mengembang atau mengikat air sehingga dapat membentuk lendir kental atau disebut dengan mucilago. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kekentalan si mucilago ini antara lain adalah panas, pH, dan proses fermentasi bakteri. Nah, bahan-bahan yang termasuk ke dalam gom ini diantaranya adalah gumi akasia, top, pulvis gumi arabicum, atau gom Arab. Nah, gom akasia ini merupakan eksudat dari gom kering yang diperoleh dari batang dan dahan akasia Senegal. Mudah larut dalam air dan bersifat asam. Sekitar pH antara 5 sampai 9. Larutan gom mempunyai kekentalan optimum sehingga bisa digunakan untuk penambahan zat-zat yang dapat merubah rentang pH tersebut. Viskositas suspensi akan menurun. Karakteristik dari kekentalan seperti kekentalan gliserin dapat diperoleh dengan membuat mucilago PGA sekitar 35%. Nah, karena si suspensi dengan gom mudah dirusak oleh bakteri, suspensi dengan PGA harus ditambahkan zat berupa pengawet atau preservatif seperti butil parabenzoat, etil parabenzoat, nipagin atau nipasol. Nah, suspending agent yang digunakan dapat juga berupa pulvis gumesus atau PGS yang merupakan campuran antara PGA, tragakan, dan saharum album dengan jumlah perbandingan sama banyak. Yang selanjutnya adalah kondrus. Nah, kalau kondrus ini adalah bahan pensuspensi diperoleh dari tanaman. Sifatnya larut dalam air, tidak larut dalam alkohol dan bersifat basa. Kemudian yang selanjutnya adalah tragakan. Kalau tragakan ini adalah eksudat kering dari Astragalus gumifera. Kemudian spesiesnya adalah asiatica. Tragakan dalam air akan lambat mengembang dan biasanya pengembangannya dapat dipercepat lewat pemanasan. Viskositas dari mucilago tragakan lebih kental dibanding dengan mucilago dari gom. Lendir tragakan lebih efektif juga sebagai stabilator suspensi. Nah, yang selanjutnya adalah algin. Diperoleh dari beberapa spesies ganggang laut. Algin juga tersedia dalam bentuk garamnya seperti natrium alginat. Nah, bahan ini mudah mengalami fermentasi bakteri sehingga suspensinya harus ditambah pengawet. Kadar alginat yang dipakai pada suspensi kebanyakan di antara 1 sampai 2%. Nah, sedangkan golongan gom atau golongan yang berasal dari alam yang bukan gom adalah golongan yang merupakan suspending alam, di mana dia adalah berasal dari tanah liat berupa bentonit, hektorit, dan juga pigum. Nah, ketiga bahan ini juga dimasukkan ke dalam air akan mengembang, serta juga dibiarkan akan membentuk massa semi padat dan mudah berubah menjadi cair jika dilakukan pengocokan. Kemudian karakteristik seperti pada viskositas tiksotropik. Ketiga bahan tersebut merupakan senyawa anorganik, bukan bahan dari golongan karbohidrat. Tidak dipengaruhi juga oleh panas maupun fermentasi bakteri dan tidak larut dalam air, sehingga metode penambahan bahan tersebut ke dalam suspensi adalah dengan cara menabur bahan pensuspensi itu dalam campuran suspensinya. Tadi kita sudah pelajari terkait bahan pensuspensi yang dari alam. Selanjutnya inilah bahan pensuspensi dari sintesis. Nah, inilah derivat selulosa dan ada juga golongan organik polimer. Untuk derivat selulosa misalnya adalah CMC atau karboksimetil selulosa, hidroksimetil selulosa, dan metil selulosa. Tata nama metil selulosa atau metosol atau tilosa umumnya diikuti dengan angka tertentu. Misalnya metosol 1500 atau 1500. Angka ini menunjukkan kemampuan bahan pensuspensi dalam menambahkan viskositas suspensinya.
Golongan ini tidak diabsorpsi oleh usus halus dan tidak beracun sehingga banyak juga digunakan pada produk makanan. Di dalam industri farmasi, selain sebagai suspending agent, derivat selulosa ini juga digunakan sebagai penghancur dalam sediaan tablet. Nah, yang kedua, bahan yang berasal dari sintesis ini adalah golongan dari organik polimer. Nah, misalnya adalah karbofol 934 atau karbomer. Karbopol 934 ini berupa serbuk putih bersifat asam sedikit larut dalam air dan tidak mengiritasi kulit. Karena itu karbopol juga dapat digunakan sebagai basis untuk membuat sediaan gel. Karakteristiknya karbopol ini adalah sangat peka terhadap panas dan elektrolit. Kadar yang biasanya digunakan umumnya adalah 1%. Ada dua metode dalam pembuatan suspensi. Yang pertama itulah metode dispersi, yang kedua adalah metode presipitasi. Metode dispersi dilakukan dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian diencerkan. Nah, kadangkala terjadi kesulitan pada saat mendispersikan serbuk ke dalam pembawa ini. Hal ini terjadi karena adanya udara, lemak, atau kontaminasi dari serbuknya. Nah, serbuk yang sangat halus biasanya sukar untuk dibasahi. Mudah atau sukarnya serbuk untuk dibasahi ini tergantung dari sudut kontak antara zat terdispersi dengan medium. Bila sudut kontaknya itu kurang dari 90 derajat, maka serbuk akan mengambang di atas cairan. Serbuk yang demikian disebut dengan atau memiliki sifat hidrofob. Contohnya adalah sulfur. Nah, untuk menurunkan tegangan permukaan antar muka partikel zat padat dengan cairan, maka suspensi perlu ditambahkan zat pembasah atau wetting agent. Nah, sehingga sudut kontaknya menjadi kecil dan partikel padat yang tadi sulit terbasahi akan terbasahi. Pembasahan ini dapat dilakukan dengan memakai gliserin, larutan gom, atau propilen glikol untuk didispersikan partikelnya. Nah, kemudian yang kedua adalah metode presipitasi. Nah, bahan obat yang didispersikan itu dilarutkan dahulu di dalam pelarut organik seperti etanol, propilen glikol, atau polyethylene glikol. Nah, setelah larut dalam pelarut organik, kemudian diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air. Hasilnya akan terjadi suatu endapan yang tersuspensi dengan bahan pensuspensinya. Nah, cairan organik yang biasanya digunakan adalah etanol, propilen glikol, dan polyethylene glikol. Ada dua sistem pembentukan suspensi. Yang pertama adalah sistem flokulasi dan yang kedua sistem deflokulasi. Nah, untuk flokulasi merupakan sistem di mana partikel terflokulasi terikat lemah, cepat mengendap, dan pada penyimpanannya tidak terjadi cake, sehingga mudah tersuspensi kembali. Sedangkan untuk deflokulasi di mana partikel mengendap perlahan dan pada saat terjadinya endapan nanti akan terbentuk agregat yang membentuk cake yang keras sehingga nanti susah tersuspensikan kembali. Berikut merupakan tabel perbedaan antara sifat dari partikel flokulasi dan deflokulasi. Kita lihat dari keadaan partikelnya. Flokulasi itu agregatnya yang bebas, sedangkan deflokulasi agregatnya terpisah satu sama lainnya. Nah, laju sedimentasi deflokulasi itu lambat, sedangkan flokulasi itu cepat. Kecepatan pembentukan sedimennya deflokulasi lambat, flokulasi cepat. Pembentukan cake-nya deflokulasi itu keras dan sukar terdispersi kembali, sedangkan flokulasi itu endapannya tidak keras dan mudah terdispersi kembali. Kemudian wujud dari tampilannya, tampilan suspensinya bagus, menyenangkan karena zatnya tersuspensi dalam jangka waktu yang relatif lama, sedangkan untuk flokulasi wujud suspensinya kurang bagus, kurang menyenangkan karena sedimentasi terjadinya cepat sehingga terlihat seperti ada dua bagian di mana yang atasnya cairan jernih, yang di bawahnya merupakan endapan dari cairan dari sedimen partikel padatnya. Penilaian dari stabilitas suspensi diantaranya adalah volume sedimentasi itu merupakan suatu rasio atau perbandingan antara volume sedimentasi akhir U terhadap volume mula-mula dari suspensi F0. Yang kedua adalah derajat flokulasi, merupakan rasio atau perbandingan volume sedimentasi akhir dari suspensi flokulasi terhadap
sedimen akhir sistem deplokulasi. Yang ketiga adalah metode rheologi. Ini berhubungan dengan faktor sedimentasi dan reversibilitas, membantu menentukan karakteristik pengendapan serta mengukur atau mengatur pembawa dan susunan partikel untuk tujuan perbandingan. Yang keempat adalah perubahan ukuran partikel. Digunakan uji Prince and Tau, yaitu temperatur diturunkan sampai titik beku, selanjutnya temperatur dinaikkan sampai mencair kembali. Dengan cara ini dilihat pertumbuhan kristalnya. Prinsipnya adalah tidak boleh terjadi perubahan partikel dan sifat partikelnya.